Shalom Mami and Daddy. Ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya, agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore adik-adik. Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Pasti baik dong? Ya dong, luar biasa ya harus kabar kalian. Setuju guys? Setuju dong. Nah, kita hari ini mau ngapain nih guys? Memuji dan menyembah. Iya dong, kita harus beribadah kepada Tuhan. Hari yang kalian tunggu-tunggu sore hari ini, kalian tidak boleh melewatkan untuk ibadah bersama di IFGF Kids Palembang ya. Miss mengingatkan kalian untuk selalu mengikuti ibadah jam 3 sore. Yuk sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi beribadah kepada Tuhan ya. Ayo adik-adik, kalian yang sudah menyiapkan hati, menyiapkan semuanya untuk hari ini beribadah kepada Tuhan, ayo lambaikan tangannya bahwa kalian sudah siap untuk menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, semuanya kita punya sikap hati yang benar. Kita mau berdoa, kita mau Tuhan Yesus hadir sore hari ini di ibadah kita. Yuk semuanya, mari kita tutup matanya, kita lipat tangannya, lalu kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, yuk kita sama-sama menyanyi, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan untuk menjawab setiap panggilan Tuhan ya. Bagaimana ku dapat menolak panggilan dari Sang Raja? Ku kan memakai hidupku untuk muliakan nama-Mu. Dan ku dengar suara-Mu, pakailah hidup dalam waktunya. Kami kan bersinar sambil memegang janji-Mu dan dengar suara-Mu. Kami kan berlari dan tak akan lelah, menjawab semua panggilan, membawa nama-Mu. Bagaimana ku dapat menolak panggilan dari Sang Raja? Ku kan memakai hidupku untuk muliakan nama-Mu. Dan ku dengar suara-Mu, pakailah hidup segala waktunya. Kami kan bersinar sambil memegang janji-Mu
mendengar suaramu. Kami kan berlari dan akan lelah, menjawab semua panggilan, membawa namamu. Hidupku hanyalah untukmu, hanya untuk menjawab semua panggilanmu. Ku bawa hanya yang terbaik, hanya yang membuatku tersenyum atasku. Ku kan berlari padamu, dengan suaraku bawa yang terbaik. Ku kan berlari padamu, dan dengan suaraku bawa yang terbaik. Ku kan berlari padamu, dan dengan suaraku bawa yang terbaik. Waktunya kami kan bersinar sambil memegang janjimu, mendengar suaramu. Kami kan berlari dan akan lelah, menjawab semua panggilan, membawa namamu. Waktunya kami kan bersinar sambil memegang janjimu dan dengar suaramu. Kami kan berlari dan akan lelah, menjawab semua panggilan, membawa namamu. Haleluya, haleluya. Woo! Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini kami percaya Tuhan bahwa setiap kami Engkau panggil Tuhan menjadi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga mau melakukan setiap panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah anak-anak terang. Kami adalah anak-anak yang begitu luar biasa dan sangat semangat untuk menyembah Tuhan. Oke guys, setuju ya? Ya dong, kita sebagai anak-anak terang harus terus beribadah kepada Tuhan, harus terus memuji dan mentaati semua perintah Tuhan. Seperti minggu lalu yang kalian sudah mendengarkan firman tentang 10 perintah Allah ya. Nah, hari ini akan ada Miss siapa nih yang mau mengajar? Miss siapa yang akan memberikan firman Tuhan? Ayo, siapa? Dan inisialnya V, sama kayak Miss nih namanya. V-nya di depan, ayo. Miss siapa? Miss Vina, silakan Miss Vina. Halo adik-adik, selamat sore, berjumpa lagi dengan Miss Vina hari ini. Nah, sebelum kita mulai sesi sharing dan aktivitas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa dan lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau sharing, berbicaralah, kami mau mendengar dan belajar. Apapun yang akan di-sharingkan nanti, kami mau menurut kepada perintah-Mu. Kami serahkan semuanya kepada tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, hari ini Miss mau sharing tentang penuhi panggilan pelayananmu. Untuk membicarakan tema ini, pertama-tama Miss akan bercerita tentang Nabi Yunus. Apakah adik-adik sudah pernah mendengar tentang Nabi Yunus? Nabi Yunus identik dengan ikan besar. Nabi Yunus pernah tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, bagaimana Nabi Yunus bisa tinggal di dalam perut ikan? Pertama-tama begini. Pada waktu itu Yunus diberikan firman oleh Tuhan. Dia harus pergi ke bangsa Niniwe. Karena pada saat itu bangsa Niniwe sangat membuat banyak kejahatan sehingga Tuhan mau menghukum bangsa itu. Nah, Yunus menolak, dia tidak mau ke Niniwe, dia pun pergi ke Tarsis.
Jadi, Yunus bin Amitai pergi ke Tarsis menggunakan kapal. Nah, pada malam dia naik kapal, ada badai yang sangat besar sehingga kapal itu terombang-ambing sangat besar dan mungkin mau hanyut ke dalam lautan. Semua orang di dalam kapal sangat takut. Mereka masing-masing berdoa kepada Tuhannya masing-masing, minta diselamatkan, jangan sampai mereka karam di lautan. Ketika nahkoda berkeliling, dia menemukan Yunus di bawah kapal. Di bagian yang paling bawah, Yunus malah sedang tidur. Dia tidak terbangun karena ombak yang sangat besar itu. Nahkoda pun bertanya, "Mengapa engkau tidur? Mari kau juga harus berdoa kepada Tuhanmu. Mengapa kita mendapatkan badai yang sebesar ini?" Lalu mereka semua pun berkumpul di kapal bagian atas dan mereka sepakat untuk membuang undi. Dari undian itu akan diketahui karena apa sih mereka mendapatkan badai yang besar seperti itu. Undi pun keluar dan Yunus yang kena. Mereka bertanya kepada Yunus, "Yunus, mengapa karena apa kita mendapatkan badai yang sebesar ini?" Yunus pun berkata, "Karena dia meninggalkan tugas yang diberikan oleh Tuhannya. Seharusnya dia pergi ke Niniwe, tetapi dia malah ikut kapal ke Tarsis." Orang-orang pun menjadi takut dan mereka pun tetap berusaha agar kapal ini tidak karam. Tetapi Yunus berkata, "Buang saja saya ke lautan supaya badai ini menjadi reda." Mereka tetapi tidak mau, tetap berusaha mencapai ke daratan, tetapi badai malah semakin besar. Karena di satu titik mereka tidak bisa apa-apa lagi, mereka pun setuju untuk melemparkan Yunus ke dalam lautan. Sebelum mereka melemparkan Yunus, mereka pun berdoa agar dosa yang karena melemparkan Yunus tidak ditanggungan kepada mereka, karena mereka takut dan mereka melakukannya hanya karena ingin menurut kepada perintah Tuhan. Setelah mereka melemparkan Yunus, laut pun tiba-tiba langsung menjadi reda. Nah, atas kehendak Tuhan ada ikan yang sangat besar datang dan menelan Yunus. Yunus pun ditelan ikan itu dan dia hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Selama di dalam perut ikan, Yunus pun bertobat dan banyak berdoa kepada Tuhan. Nah, atas kehendak Tuhan juga, sesudah 3 hari, ikan pun memuntahkan Yunus kembali ke daratan. Yunus pun pergi ke Niniwe, dan dia memberitakan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan hukuman kepada bangsa itu karena mereka banyak membuat kejahatan. Bangsa Niniwe pun bertobat, dan mereka berbalik kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak jadi menjatuhkan hukuman kepada bangsa Niniwe. Nah, adik-adik, dari kisah Yunus ini, kita bisa belajar. Yang pertama, kita harus mendengarkan apa sih panggilan Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita jangan pernah mengingkari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Yunus, ketika dia tidak mau menurut Tuhan ke Niniwe, bagaimana caranya dia tetap ditarik Tuhan kembali agar dia tetap ke Niniwe, tidak jadi ke Tarsis. Jadi apapun yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, jangan kita tolak. Maka walaupun ketika kita menolak dan tidak mau melakukan, Tuhan akan memanggil kita kembali dengan berbagai cara Tuhan yang ajaib, sehingga kita tetap berada di jalannya dan memenuhi panggilan yang di awal tadi. Nah, adik-adik pasti bingung, apa sih panggilan adik-adik? Karena adik-adik masih sekolah, panggilan kalian adalah sebagai anak dan pelajar. Jadi yang pertama, kalian harus mengasihi dan menurut kepada orang tua. Yang kedua, sebagai pelajar, kalian harus rajin belajar dan sekolah dengan tekun. Jangan lupa juga memenuhi panggilan dari Tuhan, yaitu untuk rajin berdoa, baca Alkitab, dan terus beribadah kepada Tuhan. Nah, sesuai dengan ayat hafalan kita untuk minggu ini, ada di 1 Korintus 15 ayat 58a. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik, Miss sudah selesai sharing tentang Nabi Yunus. Sekarang waktunya kita untuk melakukan games. Games hari ini Miss akan memberikan teka-teki silang. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Ada 7 pertanyaan, ada yang mendatar dan menurun. Contohnya, nomor 1, apa yang Yunus lakukan ketika badai besar sedang datang? Nah, coba adik-adik jawab. Nanti ditulis, minta mamanya untuk foto dan dikirimkan ke grup WA kelas masing-masing. Nanti Miss tunggu paling lambat hari Rabu. Nah, selanjutnya kita akan doa untuk bangsa. Mari kita ambil sikap doa terlebih dahulu, tutup mata dan lipat tangan. Ya Tuhan, terima kasih kami hari ini boleh mengikuti sharing dan
mendengarkan tentang Nabi Yunus. Beritahu kami apa panggilan kami dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk melakukan panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Semoga virus corona dapat segera berlalu. Engkau berikan kekuatan kepada tenaga medis yang ada di garis depan. Dan semoga perekonomian negara kami dapat semakin membaik. Kami serahkan keluarga kami dan juga gereja kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kesehatan dan juga Engkau berkati kami. Kami serahkan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya 29 ayat 11b. Rancangan Tuhan ialah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih. Poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut. Lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Ayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.